Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam ini? Senang sekali saya Silve kembali menyapa Anda di program Bincang-Bincang Podcast Suaranet in Location. Saat ini kami berada di Labuan Bajo, tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat. Dan di tengah pandemi kembali kami menyapa Anda, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Baik, 30 menit ke depan kami akan membahas sebuah tema yang saat ini ya masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Manggarai, bukan saja Manggarai Barat tapi Manggarai secara keseluruhan. Nah, itu adalah tentang Shopee. Shopee merupakan produk lokal yang dilakukan oleh masyarakat Manggarai seperti di Manggarai Barat, Manggarai dan juga Manggarai Timur. Shopee ini memang menjadi polemik ya, baik untuk pengambil kebijakan maupun masyarakat karena Shopee ini dianggap berbahaya. Lalu kemudian beberapa tahun lalu juga Gubernur NTT Victor Bunglai Skodat sempat juga melegalitaskan yang namanya Shopee ya, dan saat ini sudah beredar dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Kemudian lalu kenapa Shopee yang merupakan produk lokal orang Manggarai hingga saat ini belum dilegalitaskan? Apakah karena memang dia mengandung zat berbahaya atau tidak? Nah, untuk membahasnya nanti sudah ada di studio kami ada Pak Marcel Jeraman, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Manggarai. Saya langsung sapa saya. Selamat malam Pak Marcel. Selamat malam. Baik. Baru pertama kali ya ketemu. Terima kasih. Ya baik Pak Marcel ya, mungkin sedikit dulu penjelasan tentang Shopee. Nah, sejauh mana kemudian produk Shopee yang ada di Kabupaten Manggarai Barat dulu? Nah, seperti apa masyarakat itu menghasilkan Shopee setiap hari atau minggu atau bulan? Ya, pertama tentu saya ucapkan selamat pada seluruh pemirsa dan pendengar Suaranet di mana saja nanti akan terpantau diskusi kita malam hari ini. Sebuah kehormatan bisa hadir di studio Suaranet ini. Tentu ini ya sebuah berkah untuk saya. Dan juga saya kira untuk masyarakat Manggarai secara keseluruhan. Ya, betul. Apalagi tema atau konten kita malam hari ini bicara tentang produk lokal, produk rumahan yang secara turun-temurun bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka ini sudah ada dalam perspektif tertentu. Ya, Shopee ini boleh jadi merupakan warisan budaya, ya, karena kalau kita membaca definisi kebudayaan itu kan ya termasuk karya cipta, rasa dan sebagainya itu menjadi unsur budaya. Apalagi proses dan cara membuatnya ini ya tidak ada di tempat lain ya. Hanya di Manggarai ya. Nah, karena itu menurut saya ini menjadi tugas kita semua untuk melindungi karya agung atau legasi dari leluhur kita ini. Begitu, sehingga saya dengan semangat yang saya miliki berusaha untuk membangkitkan kesadaran itu bahwa Shopee atau produk-produk yang material dasarnya itu adalah dari pohon enau, ya itu sesuatu yang sebenarnya tidak mengandung unsur negatif atau tidak masuk dalam kategori negatif investasi menurut perspektif hukum saya kira, karena lebih dominan di situ unsur budaya. Ya, saya mencatat Bung Silve, ya hampir semua kegiatan kebudayaan kita di Manggarai ini ya secara keseluruhan tidak pernah terlepas dari yang namanya Shopee ini. Sarana. Nah, itu sebagai sarana untuk menghubungkan kita dengan leluhur saya kira ya. Saya lakukan uji petik di beberapa tempat-tempat rumah-rumah adat. Ya, bahasa komunikasi dengan leluhur itu tidak bisa dilakukan tanpa Shopee. Demikian juga tempat-tempat lain seperti penyambutan dan sebagainya. Pasti ya. Bahkan tidak hanya untuk tamu pemerintah, tamu-tamu agama, tokoh-tokoh agama juga disambut dan disapa melalui media yang namanya Shopee. Tuak kapu dalam bahasa Manggarainya. Nah, karena itu bagi saya sudah saatnya pemerintah daerah sekali lagi untuk 3 Manggarai ini Selat Sapen Saleh Wemokel Awon untuk memberikan perhatian yang khusus terhadap unsur budaya kita ini yang oleh perspektif hukum dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Ya. Nah, karena itu mestinya pemerintah daerah di 3 Manggarai ini menjadi yang terdepan
untuk menarasikan atau memberikan penguatan ya agar usaha rumahan ini, usaha yang merupakan warisan nenek moyang ini ya bisa memberikan manfaat positif bagi masyarakat kita. Ya. Lalu apakah dengan misalkan melegalitaskan Shopee itu akan memberikan kontribusi terbaik juga untuk masyarakat, terlepas ini adalah produk yang mengandung alkohol katanya berbahaya atau mengandung zat-zat lain? Mungkin kan itu mau dilegalkan? Kalau dari aspek ekonomi saya kira ini salah satu bisnis atau investasi yang low cost ya, tanpa ada biaya investasinya. Ya, apalagi seperti yang saya katakan, material dasar itu murni pemberian dari Tuhan. Tidak ada orang di Manggarai ini yang menanam enau. Tidak ada orang juga yang merawat enau dan sebagainya. Hanya tumbuh bebas. Ini tumbuh bebas di hutan. Ya. Di hutan. Dan ini hanya, dan juga tidak semua orang Manggarai ya, punya keahlian untuk mengolah ini. Ya, betul. Hanya orang-orang tertentu saja. Ya. Sehingga kalau kemudian ya kita membayangkan dampak negatifnya, saya kira sangat kecil, karena sekali lagi yang memproduksi ini tidak semua orang Manggarai. Ya. Ya, itu satu. Yang kedua, biaya investasinya juga kecil. Nah, banyak cerita, terutama di wilayah saya, ya, di wilayah Kubus, Doso dan Pacar itu, ya kisah orang-orang sukses karena berusaha minuman Shopee ini. Sekolah anak, bahkan pastor, pengacara, kemudian juga penegak hukum. Ya, terakhir saya ikuti syukuran anak yang barusan lulus kepolisian di salah satu kampung di Desa Gululewe, Kecamatan Kubus Barat, dan orang tuanya itu adalah petani Shopee. Ya. Itu dari hasil penjualan Shopee. Ya. Dan masih banyak cerita sukses. Ada juga di wilayah Pacar di kecamatan di Desa Naga Kantor. Ya, ada satu petani Shopee yang oleh karena usahanya, jadi selain menyuling Shopee, dia juga menjual Shopee. Ya, sekarang sudah bisa punya 3 dump truck. Karena Shopee. Berarti penghasilan dari produksi Shopee-nya itu sehari sampai berapa botol? Itu tadi produksi petani kita memang jauh di bawah ketentuan undang-undang. Ya. Kalau masuk dalam kategori industri, maka kalau produksinya lebih dari 25 liter sehari, maka itu dalam masuk kategori investasi minol atau minum alkohol. Tetapi untuk konteks Manggarai, saya kira tidak ada satu petani pun yang bisa ya mengumpulkan Shopee-nya sampai, atau minuman beralkohol sampai 25 liter. Ya, karena sekali lagi ini saya bilang ini usaha rumahan yang sifatnya sampingan, bukan pekerjaan utama. Itu satu. Yang kedua, kembali tadi ke soal manfaat ekonomisnya. Ya, dari cerita tadi itu tesis yang saya pakai kepada baik penegak hukum maupun berapa kali saya ajak teman-teman dari Bea Cukai untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tesis yang saya pakai adalah dalam kondisi tertekan, ya, dalam kondisi ketidakjelasan aturan, bahkan disebut sebagai bisnis haram. Loh, justru pengepul Shopee ini banyak yang sukses. Saya membayangkan kalau kemudian ini menjadi legal, atau pemerintah daerah berusaha untuk melegalkan ini, saya yakin akan banyak entrepreneur, akan banyak pengusaha-pengusaha baru di Manggarai Raya, apalagi di Manggarai Barat, terutama daerah saya ini. Sehingga keyakinan saya bahwa ke depan itu mungkin program pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai, atau program-program yang sifatnya hanya untuk menjawab kebutuhan jangka pendek, ya mungkin bisa dikurangi. Itu dikarenakan legalnya ini sekali. Jadi ini bisnis yang tanpa biaya, ya, tapi punya dampak, punya hasil yang saya kira konkret dan banyak bukti. Nah, kenapa tidak kemudian ya pemerintah mendorong ini? Nah, saya tentu dalam kapasitas sebagai salah satu wakil rakyat, wakil ketua DPRD di Manggarai Barat ini, apalagi basis politik saya adalah di masyarakat-masyarakat yang memang hidupnya untuk kondisi sekarang akhirnya mengatakan tergantung dari kebaikan Tuhan lewat pohon enau ini. Ya, maka saya hidup sendiri, maka saya menyuarakan untuk kemudian ini harus cepatnya dilegalkan. Pak Marcel, ini kan kontradiksi ya antara misalkan legalitas dari Shopee
Lalu kemudian satu sisi Shopee itu diharamkan karena memang mengandung alkohol. Betul. Nah di sini kan pasti akan ada pertentangan. Kalau dilegalkan pasti orang akan semakin banyak mengkonsumsi Shopee. Nah orang juga menilai bahwa banyak konflik itu karena Shopee. Apa itu? Bagaimana ini? Ya, artinya kita bisa berdebat di sini, Bung Silvia, saya kira ya. Artinya kalau kemudian yang disebut itu ilegal atau negatif investasi karena alkoholnya, ya, maka saya kira tidak hanya Shopee mestinya. Betul. Ya, minuman-minuman berlabel juga mestinya dilarang, ya kan? Ya, bahkan ada minuman yang misalnya red label yang kandungan alkoholnya lebih tinggi dari Shopee kita yang nomor 1. Ya, terakhir saya bawa contoh minuman dari Filipina, dari Manila, yang kandungan alkoholnya 40%. Ya. Nah, kalau kemudian yang minuman beralkohol seperti itu bisa terjual bebas di masyarakat, loh kenapa Shopee ini kemudian masuk dalam barang haram yang kemudian Itu dilarang dan sebagainya. Itu konteks kalau soal minuman beralkohol. Ya. Kemudian kalau dari aspek undang-undang, ya saya memang bukan figur yang tepat untuk menjelaskan, tetapi dari diskusi saya dengan otoritas yang memang punya kewenangan, itu teman-teman bea cukai misalnya, ya mereka menyampaikan bahwa sebenarnya ada ruang untuk kemudian minuman-minuman yang sifatnya lokal ini ya bisa diperdagangkan secara bebas, secara legal. Dilegalkan. Ya, kita ambil contoh misalnya arak Bali Bisa. atau Bali High, itu kan minuman-minuman yang proses pembuatannya hampir sama dengan Shopee. Nah, terakhir saya mendapat energi baru, terutama ada di Momere sekarang. Ya, ada satu perusahaan namanya CV Botol yang sekarang itu dia menjadi pengepul Shopee atau minuman-minuman yang bersumber dari petani konvensional, ya, petani lokal ya di sana, ya, dan kemudian bisa dibuat kemasan. Itu dijual Bebas sekarang. Bahkan dia mau buka tokonya sekarang, cabangnya di Labuan Bajo dan sebagainya. Sudah berizin ya? Sudah berizin. Nah, saya kemudian bertanya kepada mereka bagaimana prosesnya, ternyata tidak sulit. Ya, begitu mudahnya, apalagi sekali lagi ya selama itu diproduksi tidak mencapai 25 liter sehari, maka itu tidak masuk dalam kategori investasi. Ya, berarti ini UMKM saja. Saya kira kalau bicara UMKM ya mestinya pemerintah daerah ya yang punya domain untuk bisa membantu masyarakat. Tapi kan kadang Pak Marcel, yang namanya UMKM itu kan identik dengan yang bahan makanan bukan alkohol, non alkohol. Ya, itu soal alasan atau argumentasi yang dibangun, saya kira ya. Ada kalanya orang kita ini kan untuk ambil gampang saja yang ada dibuat seolah-olah itu saja, tidak ada yang lain ya. Tidak ada alternatif jadi ya. Tidak alternatif. Menjadi kreativitas, saya kira inovasi itu penting, terutama untuk konteks ya perubahan yang sudah luar biasa ini. Maka ya pola-pola yang mungkin masuk dalam kategori konvensional dan sebagainya harus kita tinggalkan. Ya, kita butuh kreasi, butuh inovasi baru, dan saya kira sudah banyak terbukti ya. Ya, saya mencontohkan di masyarakat ini sekarang ini bagaimana orang yang tidak punya warung tapi bisa jual makan. Ya kan, ambil contoh GrabFood dan sebagainya ada sekarang ini. Dia nggak punya warung tapi dia bisa menjajakan makanannya dengan bebas. Saya kira ini pola-pola baru yang mestinya diikuti oleh pemerintah, untuk kemudian jangan mengecilkan ya arti UMKM itu hanya pada produk-produk yang selama ini ada. Mesti ada kreasi baru, ada temuan-temuan baru yang saya kira bisa dilakukan. Ya, sambil contoh, saya pernah membuat racikan minuman Shopee ini untuk salah satu utusan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang pernah ketemu saya ya sekitar 3 bulan lalu. Ya. Saya mengatakan bahwa ini minuman yang membuat nyamuk akan takut. Jadi Shopee dicampur dengan daun kemangi dan gula merah, lalu sebagai pengganti sendoknya itu adalah ya salah satu produk bumbu makanan kita, ya lengkuas. Ya. Dan ketika itu saya suguhkan kepada
utusan dari kedutaan Amerika atas ekonomi di Amerika itu, dan mengatakan ya sangat bagus minumannya. Oke. Ya, dan ini saya kira soal cara, soal ya bagaimana kreasi kita untuk kemudian bisa ya memberikan tambahan-tambahan inovasi dalam usaha-usaha. Mungkin juga yang perlu dirubah mindset ya. Saya Baik kira Pak ya, Marcel, nanti kita akan lanjut seperti apa nanti misalkan ketika nanti Shopee ini suatu saat dilegalkan, apa tujuan yang kemudian itu misalkan dibahas di DPR bersama DPR, teman-teman di DPR oleh Pak Marcel, kira-kira Shopee ini sebagai minuman yang memang dianggap berbahaya lalu kemudian dilegalkan, goal yang mau dicapai itu apa? Baik, sebentar kita lanjutkan, kita jeda dulu untuk sesi yang pertama di program podcast Suara Net. Jangan kemana-mana, saya Silva akan kembali untuk